Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Nah, pada malam hari ini dalam rangkaian cinta kita kepada Rasulullah SAW, di beberapa pertemuan saya di Makassar ini, saya coba rangkai satu persatu semua tema berkaitan dengan Rasulullah SAW dari berbagai sisinya. Nah, di pertemuan Khalifah pada malam hari ini, saya coba fokus kepada sisi kepemimpinannya. Kalau tadi pagi di Atira saya banyak berbicara dari sisi parentingnya, parenting nabawiyah. Kemudian tadi di sholat Jumat saya mengangkat dari sisi kinerja dalam soal bekerja. Pada malam hari ini saya mencoba mengangkat dari sisi kepemimpinan Rasulullah SAW. Tentu tidak harus melulu berkaitan dengan kepemimpinan politik. Saya akan coba mengangkat kisi-kisi juga dari sisi kepemimpinan secara umum, dan memang kita harus memiliki jiwa itu. Karena setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Dalam hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin pada levelnya masing-masing, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan kadar kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Istri adalah pemimpin bagi amanah suaminya, dan pemimpin bagi anak-anak dan pembantunya di rumah. Pembantu adalah pemimpin terhadap amanah yang diamanahkan kepadanya, dan pemimpin bagi urusan-urusan protokoler kerumah tanggaan. Kira-kira mulai dari urusan sosial sampai kepada urusan-urusan kebersihan barangkali. Namun akan menarik jika seluruh dimensi kepemimpinan itu kita tinjau dari sisi substansi ruhiyah kepemimpinan Rasulullah SAW. Sehingga pertemuan pada malam hari ini tentu menjadi cocok bagi kita semua, dan sungguh ini nggak ada kaitannya dengan tahun politik 2014. Sebelumnya saya ingin cerita sekilas tentang keseharian rumah tangga Rasulullah SAW, agar kita bisa melihat substansi dari kepemimpinannya. Kalau gitu saya angkat slide sekilas yang buat besok. Bagaimana diri Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah. Ini rumah yang di Mekah yang waktu tinggal bersama Khadijah. Ini ruang-ruang rumah Rasulullah SAW. Jangan digambarkan ini sebuah rumah besar. Jadi di ruang ini, ya, ini ruang totalnya cuma 32 meter persegi. Ada yang pernah membuat miniaturnya. Saya coba lihatkan videonya.
Maaf sebentar. Ini replika dari rumah Rasulullah SAW. بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تشاهدون في هذه الشاشة بيت مبني من طين وجذوع النخل. Saya terjemahin aja ya. Ini replika rumahnya Rasulullah SAW. Terbuat dari tanah dan kerangkanya ini bukan baja, apalagi baja ringan ya. Ini dari daun kurma dan dari pelepah-pelepah kurma yang kecil dan daun batang-batang kurma. Keseluruhan rumah Sayyidul Bashar, manusia terbaik di muka bumi ini, totalnya 32 meter persegi. Inilah rumah Rasulullah SAW yang kepadanya ditawarkan agar bukit Uhud berubah menjadi emas. Tapi beliau menolak. Jadi kita sedang berbicara tentang orang yang sudah khatam ilmu ekonominya ini. Orang yang seluruh aksesoris dunia telah mengemis kepadanya, meminta untuk dimiliki. Ini ruang, di sini ruang tidur, di sini ruang ibadah, di sini dapur, di sini juga ruang keluarga. Luasnya 4 kali 5 meter persegi, jadi 20 meter persegi. Nah, ini ruang tamunya, indah sekali. Kita lihat dinding kiri dan kanannya. Rumah Rasulullah SAW seperti yang digambarkan dalam video ini, kita lihat. مسقوف بجذوع النخل ومصور بسعف النخيل مكون من فناء. Jadi ada halaman rumah yang pagarnya dari tumpuan kurma. Punya 2 pintu. يدخل على المسجد النبوي. Pintu pertama ini langsung ke Masjid Nabawi. يخرج على dan pintu yang kedua menghadap ke jalan. Ya tara kam kanat masahah manzil bait Sayyid al-Bashar. Dia sedang menjelaskan bahwa luas kam kana rumah masahat qasrih atau istananya manusia termulia di muka bumi ini. Aina kana ya'ish alaihi salatu wassalam. Dimana beliau menghabiskan waktunya dalam hidupnya. Laqad kana ya'ish salawatullah wa salamu alaihi baqiyat hayatihi في حجرة لا تتجاوز مساحتها. Rasulullah SAW menghabiskan usianya di sebuah rumah yang luasnya 4 kali 5 meter persegi. كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه 4 meter persegi. يقوم الليل في بيته. Disitulah beliau melakukan qiyamul lail dan berbagai macam bentuk ibadahnya di rumah. Seperti ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Aku hafal dari Rasulullah SAW tentang 10 rakaat sholat sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itulah sunnah-sunnah rawatib yang muakkadah dalam riwayatnya Ibnu Umar. Sudah terbiasa di keluarga Rasulullah SAW, tidak masak selama 2 bulan itu biasa. Dan beliau hanya minum air putih dan kurma. Dan tidak pernah di rumah beliau itu memakan kurma-kurma terbaik. Dan seumur hidup Rasulullah SAW tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut dengan roti gandum yang istimewa. Bahkan sahabat sering mendengar ketika Rasulullah sholat sering bunyi keretak-keretak di perutnya, itu diganjal dengan batu-batu yang diikat dengan kain di perut beliau untuk menahan lapar. Beliau adalah orang yang kepadanya dunia menghamba untuk minta dimiliki, tetapi seringkali ketika ada orang bertamu ke rumahnya, beliau tidak punya makanan untuk disajikan kepada tamunya. Sehingga beberapa kali Rasulullah SAW membawa tamu-tamunya itu ke masjid, lalu menawarkan kepada sahabat yang berada di masjid,
adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beginilah suasana kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini contoh teladan kepemimpinan beliau. Kalau Anda mau tahu rahasia sukses kepemimpinan beliau sebetulnya pada satu kata kunci, yaitu totalitas pengabdian seorang pemimpin kepada umat. Sekali lagi, totalitas kepemimpinan beliau menjadi pelayan umat. Itu yang dilakukannya seumur hidupnya. Sehingga beliau terkadang lupa terhadap dirinya sendiri, bahkan terkadang lupa terhadap keluarganya sendiri. Apakah kemudian lupa itu salah? Saya kira karena cara berpikir Rasulullah SAW itu mungkin berbeda dengan umumnya para pemimpin di dunia ini dan obsesi para kepala rumah tangga di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Formulasi pemikiran Rasulullah SAW tentang hasanah fid dunya, tentang hasanah fil akhirah agak berbeda gambaran persepsinya dengan umumnya orang-orang yang kuliah di Fakultas Ekonomi atau teori-teori ekonomi syariah. Dasar utamanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari. Di sini perintahnya. Olehmu kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa. Kata-kata jangan lupa karena memang kejadiannya orang yang berorientasi akhirat itu sering lupa kepada dunia karena ingin cepat-cepat, saking nikmatnya kebahagiaan akhirat itu. Kata-kata jangan lupa karena memang ada handicap pada manusia. Ketika sudah Allah bukakan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia itu menjadi kecil sehingga dia menjadi terabaikan. Kata-kata jangan lupa, analisis saya ini menyiratkan bahwa jangan sampai kemudian kebahagiaan dunia ini menjadi penghalang, menjadi tembok penghalang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karenanya kalau kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW memilih untuk cara hidup seperti itu? Maka jawabnya adalah zuhdan wa raghbatan fil akhirah. Itulah konsep zuhud Rasulullah SAW terhadap dunia, dan itulah berpikir skala prioritas Rasulullah SAW tentang akhirat. Ini dasar pemikirannya. Dan Rasulullah SAW tidak mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak hedonis. Tidak mendidik keturunannya menjadi keturunan-keturunan yang melulu dicukupi dengan materi. Seperti contoh satu kasus misalnya ketika Fatimah, anak kesayangan Rasulullah SAW ini tangannya sudah kasar dan tebal karena membuat roti sendiri dengan tangannya dan membuat makanan sendiri untuk suaminya dan mencuci pakaian suaminya, kemudian melipat sendiri pakaian suaminya. Sehingga satu hari datanglah dan meminta pembantu kepada ayahnya atas sarannya Ali bin Abi Thalib. Karena beliau tahu Rasulullah SAW punya banyak mawali, punya banyak pembantu dan budak-budak yang siap mengabdi. Tapi apakah Rasulullah SAW kemudian memenuhi permintaan anandanya? Tidak. Walau perih hatinya. Sebab membesarkan anak dengan hedonisme materi ini sama saja membesarkan monster yang akan memakan orang tuanya. Kita lihat orang-orang besar di Indonesia ini. Soekarno memang tidak banyak hartanya, atau barangkali ada perilakunya yang mungkin kurang berkenan di mata orang-orang, tetapi ada ideologi yang ditanamkan, ada perlawanan terhadap liberalisme dan hedonisme, sehingga kemudian ditanamkan kepada anaknya ideologi. Walaupun tidak kaya anak-anak terlepas hak atau batil doktrin Soekarno, tetapi
anak-anak yang dibangun dengan pendidikan-pendidikan militansi dan idealisme jadi. Sementara pemimpin yang membesarkan anaknya dengan harta, kekayaan, serba mudah dan instan, anaknya tidak jadi apa-apa kecuali yang akan menjadi batu sandungan bagi kepemimpinan ayahnya. Atas dasar itu Rasulullah SAW kemudian tidak memberikan serta-merta apa yang diminta oleh Fatimah, anak kesayangannya. Tetapi Rasulullah kemudian memberikan yang terbaik sebagaimana yang kita ketahui. Malam hari kemudian Rasulullah mengetuk rumahnya Fatimah dan Fatimah mengira ayahnya sudah menyiapkan pembantu, tapi ternyata tetap tidak ada. Lalu di tengah-tengah antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, Rasulullah kemudian berbaring dan tidur bertiga. Lalu mengajarkan agar membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Dalam satu riwayat masing-masing 33 kali, dan dalam riwayat lain khusus Allahu Akbar dibaca 34 kali. Sementara tasbih dan tahmid dibaca 33 kali. Dan itu ternyata pemberian Rasulullah SAW yang jauh lebih hebat kepada Fatimah dan lebih meringankan dan lebih efektif. Dari sisi apa? Tentu kacamata materialisme, kacamata kapitalisme tidak cukup tajam untuk bisa mendeteksi. Dari sisi mana zikir itu bisa membantu dan sangat meringankan pekerjaan Fatimah. Sama-sama kita ketahui cara berpikir yang bagus. Disinilah perbedaan orang yang teori pemikirannya dalam melihat alam dengan benar berdasarkan panduan wahyu, dengan teori materialisme yang gagal melihat dunia. Orang-orang yang melihat dunia dengan cara pandang Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Sebetulnya dalam perjalanan hidup mencari rezeki di dunia ini rumusannya cukup dengan 3 langkah saja. Pertama, perbaiki dulu cara berpikirmu dalam memandang alam ini. Cara memandang alam yang benar yang pertama adalah zalulan. Dunia ini sudah ditundukkan buat kamu. Kata-kata zalulan di sini ditundukkan yang konotasinya diarahkan agak dihinakan buat kamu. Keledai boleh kamu pecut, boleh kamu tunggangi, boleh kamu eksploitasi. Tanah kau injak karena memang posisinya harus diinjak walau dirimu sendiri terbuat dari itu. Jadi cara berpikir yang pertama, jangan terlalu tinggi menilai dunia ini. Dunia ini rendah. Jangan terlalu memuliakan dunia ini. Dunia ini hina. Karena dia dana'ah wadunu. Dana'ah hina. Dana'ah tidak mulia. Dunuun dekat dan rendah. Itu cara pandang yang pertama. Yang kedua, famshu fi manakibiha. Kalau sudah punya mindset seperti itu dalam menjalani hidup, maka langkah yang berikutnya adalah agar benar dalam menjalani hidup, famshu, jalan saja di muka bumi ini. Ketika kamu berjalan, sebetulnya perintahnya kenapa tidak disuruh mencari rezeki, tapi langsung wa kulu mir rizqi. Perintahnya langsung makanlah dari rezekinya. Lalu di mana posisi ikhtiar? Di mana posisi usaha? Posisi ikhtiar, posisi usaha sebetulnya lebih kepada mensyukuri aset energi, mensyukuri aset skill, mensyukuri nikmat-nikmat infrastruktur yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu cara kita menjalani hidup dengan 3 langkah. Pertama, bumi sudah ditundukkan buat kita. Yang kedua, famshu, berjalanlah di muka bumi. Maka yang terakhir, kalian tinggal makanlah dari rezekinya. Ini perlu saya mukaddimahi.
Sehingga Rasulullah SAW tidak perlu memaksakan dirinya dalam menjalani hidup. Yang kedua adalah sudut pandang yang gaib. Disinilah kegagalan dunia materialisme. Jamaah rahimakumullah, saya perlu beritahu dulu sejenak bahwa agama orang sekarang sebetulnya agama materialisme. Tuhan mereka adalah uang dan akidahnya simple. Time is money. Lihat, setiap orang bekerja, satisfaction-nya uang. Beberapa hari ini saya selalu ke posko kita, ke korban banjir di Jakarta. Saya lihat, rata-rata posko-posko banjir di mana di situ sebagian besar Muslim, pengungsinya hanya 30% yang sholat. Dan memang dalam penelitian ilmiah tentang Indonesia, ditemukan bahwa sisa orang Indonesia yang masih sholat itu cuma tinggal 30%. Kita nggak bicara khusyuk di sini ya. Sholat saja. Tinggal 30%. Yang menarik, ketika data ini kemudian saya broadcast ke lingkungan saya, maka berbondong-bondonglah jamaah membawa sarung dan mukenah yang bagus. Karena beberapa orang yang tidak sholat di pengungsian itu kalau ditanya, kok nggak sholat, nggak punya sarung? Oke. Kenapa nggak sholat, nggak punya mukenah? Gitu. Besoknya kita bawakan sarung yang bagus-bagus dan mukenah yang bagus-bagus. Apa kata mereka? Makasih ya. Setelah lebih kurang hampir 1 minggu, psikologi mereka mulai terganggu dan mulai frustrasi karena susah buang air, susah mandi. Yang bersuami istri juga susah. Beberapa posko diancam, dianggap tidak adil. Padahal orang-orang yang bekerja di posko ini semua relawan-relawan. Dan mereka menjadi korban penghinaan. Santri-santri saya udah 2 kali minta ampun. Ini yang terakhir Ustadz ya. Kenapa? Kita nggak minta apa-apa dari mereka. Kita juga bekerja keras. Tapi malah kita yang dituduh. Saya bilang kamu harus sabar. Karena psikologi mereka dalam kondisi seperti ini sangat berat. Sangat berat. Kamu harus sabar. Ya kalau cuma didamprasin tidak apa-apa. Ada teman di sebelah diancam-ancam pisau. Gara-gara perahu karet yang dia gunakan untuk mengevakuasi dianggap mengurangi penghasilan orang yang bikin rakit-rakit darurat itu. Yang sekali trayek itu 50.000 rupiah. Padahal itu orang satu kampungnya sendiri. Dan petugas posko yang suka membuat makanan itu juga diancam-ancam pakai pisau. Di antara mereka yang tidak sabar kemudian dia hengkang. Akhirnya kita kelimpahan pengungsi akhirnya. Sehingga satu hari kita harus tangani minimal 3 kali makan sehari, berikut semua kepentingannya sekitar 700 orang. Hanya dengan tenaga terbatas itu. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan. Namun yang menarik, sudah kita didik anak-anak mereka, kita ajar ngaji supaya bisa baca Quran selama berada di pengungsian. Saya juga udah seperti orang kurang waras, lari-larian sama anak-anak mereka. Naik kereta api, tut, siapa hendak turut. Anak-anak mereka yang tadinya mereka tidak lakukan apa-apa, diam berkeliaran, kita coba didik untuk sholat. Bagi mereka itu bukan sesuatu. Tapi ketika di antara mereka ada yang kita kasih uang coba tes kepada ibu yang bantu, kasih orang itu 100.000 rupiah. Itu terima kasihnya dalam sekali. Terima kasih ya. Yang satu lagi kasih 150.000 rupiah. Terima kasih plus doa yang panjang sekali. Ketika kita bawa ke Petamburan yang kita sumbang 200.000 rupiah, itu pakai nangis. Terima kasih seperti ketiban bulan. Sementara ilmu dokter-dokter Pondok Indah yang kita datangkan untuk memberikan bantuan kesehatan bagi mereka itu bukan dianggap sebuah nikmat. Saya menceritakan beginilah faktanya. Yang ingin saya katakan bahwa agama yang sudah beredar di sekeliling kita adalah agama materialisme. Tuhan mereka adalah uang.
Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya tidak melulu menjadikan kesejahteraan ekonomi sebagai standar kemajuan, indeks kemajuan sebuah bangsa. Indeks kemajuan sebuah bangsa tidak selalu melulu diukur dari sisi kesejahteraan. Sehingga kita di Jakarta yang berakal ini ketawa-ketawa aja kalau soal gubernur, ingin jadi gubernur, kemudian janji menyelesaikan macet sama banjir. Itu sudah sejak zaman Ali Sadikin biasa. Dan pada akhirnya memang tidak ada yang bisa menyelesaikan. Bukan karena mereka tidak mampu. Menurut saya karena sejak awal mungkin salah niat menjadikan banjir sebagai pencitraan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Bayangkan di Jakarta kemarin, rekayasa cuaca dalam satu malam menggarami awan 20 miliar. Berharap turunnya ke laut. Ternyata alhamdulillah turunnya di Bogor. Lalu kemana airnya? Ke Jakarta lagi. Jadi berapa ruginya? Secara angka minimal 40 miliar. Itu belum dihitung dari sisi kemacetan dan tidak lancarnya produksi secara ekonomi. Alhasil, Islam dan cara pandang Rasulullah SAW yang mestinya menjadi acuan karena bisa membawa kita untuk melihat segala sesuatu dengan cakrawala yang luas, dengan nilai-nilai keimanan. Baik, yang pertama yang ingin saya tekankan dari sisi rohi atau substansi kepemimpinan Rasulullah SAW adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, predikat khalifah yang melekat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini masyhur sekali. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Satu, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Maksudnya adalah Adam dan keturunannya. Dengan semua potensi yang sudah Allah ketahui, yang tidak diketahui oleh malaikat. Dua, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Di sini disyaratkan bahwa potensi dasar manusia sebagai khalifah dan menjadi kelemahan mendasarnya adalah berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi sesuatu yang melekat kalau kita berbicara perebutan kepemimpinan dengan hilangnya nyawa dan terjadinya kerusakan di mana-mana, termasuk pohon-pohon yang dicat dengan warna-warna partai masing-masing begitu, serta pertumpahan darah. Ini sesuatu yang melekat. Informasi ilahiyah ini tentu bukan untuk sekedar menjustifikasi bahwa manusia selalu melakukan itu, tetapi manusia berpotensi dan setelah diberitahu harusnya dia mampu mengendalikan diri. Kemarin waktu tiba-tiba harga gas LPG naik mendadak, saya ngomong dengan beberapa broker migas di Indonesia, saya bilang kalau kamu sendirian melepaskan prosentase kamu sebagai broker, saya kira udah selesai itu urusan rakyat miskin. Tapi memang begitu dekat kezaliman itu dengan kepemimpinan. Kemarin ngobrol juga dengan Pak Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa yang membawahi 72.400 lebih desa seluruh Indonesia. Beliau baru saja menggelontorkan uang 6,7 triliun untuk pemberdayaan desa, tapi sejujurnya curhat bersama saya berdua kok seperti menguap. Ada omongan yang luar biasa saya tangkap, Ustaz. Untuk menghijaukan kembali Indonesia dari sisi pembiayaan membibit atau membeli bibit, sebetulnya Ustaz, itu seluruh bibit yang sudah kita biayai cukup bukan hanya untuk menanam seluruh tanah Indonesia. Andai seluruh laut bisa dikasih bibit, cukup itu Ustaz semua. Tapi kemana larinya?
Kepada beberapa ketua fraksi di Jakarta saya juga sempat ngomong, kasihan. Rasulullah SAW itu diutus sebagai nabi untuk orang lemah dan untuk orang miskin. Dan beliau dedikasikan hidupnya untuk mereka. Sebab berdedikasi untuk orang miskin itu seakan-akan sudah berada di depan pintu surga. Sebaliknya, memakan jatah orang miskin itu sudah separuh kakinya di neraka sebetulnya. Ini potensi dasar. Jadi informasi ini bukan justifikasi, tetapi semacam informasi agar manusia bisa menjaga diri. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Malaikat jauh dari rasa iri, sebab ada yang sering menafsirkan ini secara salah. Malaikat ngiri kali ya, kenapa bukan malaikat yang ditunjuk sebagai khalifah? Saya kira itu penafsiran kotor, karena malaikat itu tabiat dasarnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau ada orang bilang, ngeliat kelakuan orang Indonesia itu malaikat aja bingung gitu kan. Kata-kata malaikat aja bingung sebetulnya sebuah pelecehan terhadap karakter malaikat yang tidak diciptakan oleh Allah bisa bingung. Jadi Anda jangan pernah berpikir bisa melihat malaikat Malik itu tersenyum. Dan Anda tidak akan pernah mendapati malaikat Ridwan itu marah, karena memang didesain untuk no choice, untuk tidak punya pilihan, kecuali persis seperti yang sudah Allah tetapkan kepada mereka. Makanya perlu juga ilmu tentang alam malaikatul abrar. Perlu mengetahui ilmu alam jin, itu perlu. Sedikit saya berhenti di sini. Sebab kalau pemimpin tidak tahu alam jin, ya malah menghamba pada jin. Kalau pemimpin termasuk di rumah tidak faham alam malaika, ya bagi dia mendoakan rakyat setiap malam bukan sesuatu yang penting. Ini karena alam materialisme tidak punya kacamata yang bisa mendeteksi keberadaan alam malaikatul abrar dan alam al-ajinnah, alam jin itu. Begini, kenapa kalau masuk WC kita diminta berdoa, Allahumma barik lana? Salah ya? Oh ya, Allahumma jannibna syaitan. Salah pula. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Secara kosakata khubuth artinya kotoran, khaba'ith bentuk jamak plural daripada khubuth. Tetapi dalam tafsiran lain, hum minna, bahwa khubuth wal khaba'is itu dari kalangan jin, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, ajarkan anak-anakmu banyak berdoa seperti yang dianjurkan Rasulullah. Walau rasiomu belum sampai, walau agama materialismemu, maaf kalau agak ke situ sedikit nyerempet, itu belum bisa mengkorelasikan apa hubungannya jin laki-laki dan perempuan dengan WC. Apa kira-kira hubungannya itu? Oke, mereka bersarang di situ, tapi apa pekerjaannya? Jin laki-laki dan jin perempuan ini. Dalam ilmu parenting, kita temukan bahwa umumnya anak-anak remaja yang bermasalah itu satu, karena jarang bangun subuh, sehingga tidak mendapatkan doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di awal paginya. Jadi bagus juga kalau masuk sekolah itu jam 6 pagi saja, supaya siap-siap dari jam 5. Tapi Pak Edi pasti diserang sama ibu-ibu Hatira. Padahal para sahabat Nabi, setiap mereka akan melakukan misi dagang, selalu memperhatikan doa Nabi yang satu ini. Gerakannya selalu dimulai habis subuh. Misi dagang ke Syam, misi dagang ke Yaman, baik Abdurrahman bin Auf maupun Sakhar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan
aku selalu mengirim misi dagangku pada waktu subuh. Yang kedua, anak-anak bermasalah umumnya kelamaan di kamar mandi. Karena kelamaan bergaul dengan jin laki-laki dan jin perempuan. Siapa yang suka buka handphone kalau lagi buang air di kamar mandi? Lalu kemudian di situ ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, gitu. Subhanallah ya. Itu yang setan bisikan ketika kamu masuk kamar mandi dan kamu tidak berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan minal jinnati wan nas alladzi yuwaswis fi sudurin nas, yang mengerti betul seluk-beluk kolbumu sendiri sementara kamu tidak tahu siapa dirimu dari sisi kolbumu itu. Dia sangat menguasai, seperti iblis ketika menyaksikan Adam sudah dalam bentuk manusia pertama kalinya lalu berkeliling dengan sinis di sekeliling Adam. Iblis bilang, orang ini punya kelemahan karena ada rongga di dalam dirinya. Itulah kalbu manusia yang iblis tahu persis kisi-kisi dirimu, tapi kamu tidak tahu sisi dirimu yang itu. Di mana kuliahnya itu? Untuk mengenal dimensi paling penting dari diri manusia itu. Yang salah satu karakter dirimu, kalbumu itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tabiat manusia itu, terutama sisi kalbunya itu, kata Allah, yashrah, dilapangkan dadanya lil Islam. Kalau Allah hendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka dilapangkan dadanya dengan Islam. Maksudnya, tabiat kalbumu itu kalau masuk ke dalamnya ilmu tentang agama, semacam bertambah memorinya, seperti bertambah harddisknya. Semakin dimasukkan ilmu agama, semakin bertambah lagi. Semakin bertambah lagi. Anak-anak tak coba suruh menghafalkan 20 rumus fisika. Setelah itu kira-kira rasanya bagaimana otaknya? Mungkin bisa berasap itu. Tapi suruh anakmu menghafal Quran. Itu begitu mudah dia lafalkan. Begitu juga ilmu Islam. Begitu juga ilmu Islam. Jadi semakin dimasukkan kalbu manusia itu dengan ilmu keislaman, maka semakin lapang kalbumu itu. Nah, disinilah setan bermain agar ini tidak boleh lapang. Dan diantaranya nanti di dalam kamar mandi dibisikkan kepadamu, buka SMS tak. Langsung ada nama Allah disebut di dalam WC itu. Banyak orang-orang yang ketika menjadi pemimpin lalu melihat sumber-sumber keuangan untuk memimpin itu, gelap matanya. Kenapa pemberdayaan desa ini seringkali kelihatan gagal dengan triliunan uang digelontorkan? Karena cara berpikir orang-orang yang ditugaskan untuk itu proyek, dan proyek. Saya ketika diajak berbicara seperti itu, lalu Pak Dirjen minta saya untuk bekerja sama. Kalau Anda misalnya nih ya, satu hari diajak berbicara oleh pejabat, dan pejabat itu sangat berharap kepada Anda, misalnya, Ustadz, bisa bantu saya nggak Ustadz, please? Dia bilang, kenapa? Saya punya ribuan fasilitator di seluruh Indonesia untuk pemberdayaan desa ini. Mulai dari soal pembibitan, bagaimana membangun posyandu, ditambah PAUD, ditambah tempat kegiatan ibu-ibu supaya one stop service integrated. Sudah kita siapkan dana 400 juta untuk setiap desa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah terbangun, tapi entah untuk apa itu. Karena yang penting proyek sudah
Sudah selesai. Berapa banyak itu habis menanam pohon setelah pencitraan macam-macam, habis menanam pohon, menanam 1.000.000 pohon. Memang hari itu tanaman pertama langsung disiram, tapi setelah itu lihat hidup semua atau tidak. Kebanyakan itu mati pohonnya. Kenapa? Karena tidak mempercayakan rakyat setempat untuk mengerjakan proyek ini. Sebab kalau dikasih rakyat nanti tidak dapat sesuatu. Nah sekarang kalau Anda kemudian mendapatkan kesempatan itu dari pemimpin, kira-kira yang di kepala apa yang ada? Kalau saya datang ke situ kemudian berpikir proyek lagi, lalu apa bedanya saya dengan yang lain? Seorang pemimpin itu tentu tahu persis bahwa dirinya sebetulnya berpotensi untuk melakukan pertumpahan darah, melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, sehingga dia harus menjaga diri. Terus kepada ayat ini, tidak cukup memang untuk memimpin itu modalnya hanya bertasbih dan mensucikan engkau saja. Bahwa untuk dirimu pribadi antara kamu dengan Allah, ya lakukan itu, dan itu menjadi dasar filosofi dalam bekerja. Tetapi manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, separuh dirinya adalah kemalaikatan dan separuh dirinya adalah kebinatangan. Dan kedua-duanya harus diikat dengan akalnya, dan dia harus mampu memanage semuanya dengan baik. Allah kemudian berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maknanya adalah bahwa ini bumi Allah. Kalau ingin menjadi pemimpin yang benar, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan masyarakat, sebagai kepala sekolah, sebagai guru ngaji, dan termasuk pimpinan Ar-Rahman tentunya di situ, harus tunduk pada aturan-aturan Allah dan harus memenangkan hukum-hukum Allah, karena Allah tahu sementara kita tidak tahu. Saya kira ini umum. Kita dengar tentang endorsement-nya Michael Hart, profesor astronomi, fisika dan sejarah sains, mengatakan bahwa pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas mungkin mengejutkan semua pihak, tapi dialah satu-satunya orang yang sukses baik dalam tataran sekular maupun agama. Michael Hart. Messerman berkata, orang-orang seperti Gandhi dan Konfusius di satu pihak dan Alexander, Caesar dan Hitler di pihak lain adalah pemimpin yang memenuhi fungsi kedua atau mungkin fungsi yang ketiga. Yesus dan Buddha memenuhi fungsi yang ketiga. Mungkin pemimpin terbesar sepanjang waktu adalah Muhammad yang mengombinasikan ketiga fungsi untuk kriteria yang sama. Musa menduduki tempat yang kedua. Ini ada teori-teori kepemimpinan beliau. Yang ingin saya katakan begini. Kepemimpinan ala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mengikuti Adam sebagai khalifah, kita nggak usah melulu bicara politik, kita coba masuk ke dalam rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anakmu itu titipan Allah. Pada anakmu itu sudah ada predikat yang melekat sebagai khalifah. Dan sebagai seorang khalifah, anak-anakmu itu sudah diberikan manual bagaimana caranya menjadi khalifah. Dan sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, kalau nanti ajarkan ilmu ekonomi sama anakmu, jangan sampai dia menjadi penerus Qarun ilmu ekonominya. Kalau nanti kau ajarkan kepada anakmu ilmu hukum atau ilmu politik atau ilmu apa saja, jangan sampai dia menjadi penerus Fir'aun. Ciri khas ekonomi Rasulullah SAW adalah
melawan riba. Tapi sekarang kita lihat faktanya. Siapa yang bertanggung jawab? Berapa banyak anak-anak muslim yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang didoakan oleh orang tuanya, yang orang tuanya umroh kemudian dan juga menghajikan anaknya. Pada akhirnya anaknya cuma merestorasi sistem kapitalis. Tamatan UI, tamatan ITB, tamatan Unhas, kok ilmu sosiologinya hanya merestorasi sistem sosialis. Ini semua jahiliyah. Ini namanya umat Muhammad tapi berkhianat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah lawan kata Islam adalah jahiliyah? Dan berarti kamu telah mendidik anakmu, membesarkan anakmu untuk menjadi jahiliyah, untuk menjadi musuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di mana itu cinta Muhammadnya? Umat Muhammad berkhianat pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini misi kekhalifahan yang sudah di-endorse dengan tokoh-tokoh dunia. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul mundzirin. Kekuasaan adalah pemberian Allah. Ini kisah Nuh alaihissalam. Lalu mereka umat Nuh mendustakan Nuh. Kenapa? Karena Nuh melakukan sesuatu yang irasional. Nuh melakukan tindakan-tindakan abstrak yang indeks kesuksesannya tidak sesuai dengan hitung-hitungan masyarakat pada saat itu. Misalnya, bikin perahu di tengah hutan. Waras gak kira-kira pemimpin seperti itu? Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nuh tidak menjadikan akal sehatnya dalam tanda kutip, tapi terputus dengan wahyu sebagai standar dalam melihat segala sesuatu. Saudara-saudara, saya perlu instalasi di dalam pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang secara substantif itu cerdas dan wawasannya luas. Lihat, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera. Jangan sembarang cerita. Ada orang cerita mengambil pelajaran dari semut ketika di perahu Nuh, hewan-hewan itu yang berpasangan itu semua dikebiri dan kemaluannya dicopot satu-satu. Itu penghinaan sebetulnya. Jadi jangan sembarang cerita tentang Nabi berdasarkan kisah-kisah yang enggak benar. Itu bisa menyesatkan anakmu. Bertutur tentang kisah Al-Quran itu harus mengikuti ilmu mustalahul hadis. Sebab salah bertutur tentang kisah, maka akan salah persepsi tentang Nabi. Ini bahaya. Ini kalau nggak pakai ilmu bertutur kisah memang gila ini. Dan saya sering menyaksikan di televisi ustadz-ustadz yang sembarang berbicara soal Nabi ini. Padahal ketika sesuatu dilekatkan kepada Nabi, kita berhadapan dengan hadis Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bertutur dan dikaitkan dengan Nabi, lalu dia berdusta tanpa ilmu, lalu dia berbicara, maka tempat kembalinya adalah neraka. Siapa yang bisa menjamin bahwa Yusuf pernah menikah dengan Zulaikha? Tapi berapa banyak ustadz-ustadz berdoa agar kedua mempelai seperti Yusuf dan Zulaikha. Baru suka-suka dia bercerita tentang Yusuf dan Zulaikha. Saya kadang-kadang suka mau ketawa kalau sudah begitu, tapi ibu-ibu lagi khusyuk bagaimana dong? Ya Allah, harmoniskanlah rumah tangganya seharmoni antara Yusuf dengan Zulaikha. Lu kira Romeo dan Juliet ceritanya? Kembali kepada kisah Nuh alaihissalam, sebab salah bertutur tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa melenceng jauh, terpelanting jauh. Begini, kalau ingin menjadi pemimpin yang cerdas, khususnya kita sebagai suami,
atau kita sebagai seorang ibu memilih pendidikan supaya anak kita pintar dan menjadi pemimpin yang berkualitas? Begini, lihat teorinya Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau mengatakan, lihat, ini teori penting sekali. Ini kesimpulan yang sangat jenius dari Imam Ghazali. Akal sehatmu itu seperti matamu yang tidak cacat. Wahyu Allah itu seperti sinar matahari bagimu. Saya ulangi dulu. Akal sehatmu seperti mata yang tidak cacat. Jadi mata ini dianalogikan seperti akal sehat. Jelas? Saya takutnya terlalu serius kemudian tidak nyambung. Sinar matahari itu adalah wahyu. Sekarang, malam hari ini mati lampu. Dan sama sekali tidak ada bulan di luar. Kita berada di ruangan ini. Semua mata di ruangan ini terbuka. Tapi tanpa cahaya, tidak ada lampu, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Pertanyaannya, mampukah Anda membedakan warna-warni di ruangan ini? Begitulah orang yang ilmunya tidak tersinari oleh wahyu, hanya berdasarkan akal saja. Gelap. Bahaya memilih pemimpin yang seperti itu. Dan bahaya kamu sebagai orang tua, begitu cara berpikirmu. Dan anak-anakmu bisa sesat. Itulah karenanya dalam kisah Luqman, pendidikan pertama dari orang tua bijaksana, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah, gitu ya. Dan sungguh telah kuberikan kepada Luqman al-hikmah. Apa itu hikmah? Lihat, ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih hikmah. Dan kalau orang sudah dikasih hikmah, otomatis berilmu. Karena hikmah itu adalah buahnya ilmu. Itulah karenanya pemimpin bangsa ini mengatakan bahwa sistem kepemimpinan di Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Dan tidak ada yang bisa menafsirkan kata hikmah di dalam butir keempat Pancasila itu kalau orang tidak faham. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Di sini terpelantingnya Indonesia saat ini ke dalam lembah hina yang namanya liberalisme. Liberalisme ini adalah ideologi yang memuat berbagai macam sampah-sampah ideologi di Indonesia ini. Anda tahu orang Indonesia saat ini, Anda di sini ada masjid, di sampingnya ada tempat prostitusi, maka orang akan berkata dengan akidah liberalismenya, lakum dinukum. Baik, saya ingin kembali ilmu dan hikmah. Kita sebagai orang tua ini harus punya ilmu dan tidak cukup hanya berilmu. Gampang sekarang itu beli S1, S2. Saya punya teman itu punya sekolah S1 di Indonesia, di Jakarta itu. Kalau kuliah sedikit sekali tapi waktu wisuda ratusan yang hadir. Saya kira cuma S1, S2 juga begitu. Baik. Ya supaya tambah gaji lah gitu. Tapi Ustaz Kamal jangan lakukan itu. Hikmah. Apa itu hikmah? Al-ilmun nafi' wal amal as-salih. Apa itu hikmah? Definisi hikmah adalah ilmu yang berbuah manfaat. Manfaatnya itu berbentuk amal salih. Dan yang boleh memimpin Indonesia adalah rakyat. Yang diwakili oleh siapa? Dalam permusyawaratan dan perwakilan oleh orang-orang berilmu yang ilmunya bermanfaat dan muncul dalam bentuk amal saleh.
Yang menarik adalah dalam kisah Luqman itu, kenapa pendidikan anak-anak dimulainya iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini pendidikan pertama dan amanah pertama orang tua sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Lindungi anakmu yang terlahir sebagai fitrah, fitrahnya bertauhid, fitrahnya senang beribadah, lalu dirusak oleh orang tuanya. Bapak Ibu tahu, cuma ada 2 agama di muka bumi ini. Satu, agama Allah, yang kedua agama nenek moyang. Betul? Betul? Z dan MZ itu begitu biasa. Dan yang disebut dengan agama nenek moyang itu dasarnya dari mana? Dari perbuatan orang-orang tua ini di rumah. Itu akan jadi agama bagi anak-anaknya. Jadi kalau Anda mau tahu, nomor 1 pelawan Tuhan yang membuat agama baru siapa? Kita orang tua ini. Yang ketika ilmunya sebagai seorang pemimpin tidak meletakkan dasar pendidikan pertama kepada anak-anak adalah la tusyrik billah. Di Jakarta itu sekarang ada kelompok baru yang masuk ke dalam dunia remaja. Anak-anak yang sudah tidak percaya lagi pada orang tuanya itu akan diambil oleh komunitas ini, dan mereka di-maintain lewat peer groupnya di Twitter. Hashtagnya, hashtag itu apa ya? Salah. Hashtagnya tuh bangs. Itu kependekan dari bangsat. Ini mentor-mentornya itu nongkrongnya di Sevel. Di Makassar Sevel di mana? Nggak ada. Udah ada juga. Ibu-ibu yang nggak tahu berarti nggak tahu apa itu Sevel. 7-Eleven. Hah? Di Jakarta ada nggak? Di sini di Makassar. Hah? Sudah mulai banyak. Wah, ini nggak gaul nih ibu-ibunya nih. Apalagi mau diajak bicara soal hardcore, nggak nyambung ini. Dan ini menandakan bahwa ibu-ibu kehilangan anaknya. Hati-hati baik-baik ya. Menurut kita tidak tahu, tapi kita tidak tahu. Anak sekarang itu bergaul tidak lagi sama seperti kita dulu. Dunianya sendiri dia kasihkannya. Begini ceritanya. Di dalam peer group ini, saya utus satu teman saya, 1 minggu kau pelajari itu di Sevel itu, di Tebet. Itu yang paling ramai Sevel di Tebet itu. Tidak jauh dari kita. Sambil nginep sama anak-anak itu. Ternyata ada sebuah kelompok baru di mana anak-anak yang frustrasi, anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, anak-anak yang dibesarkan dengan materi. Kan yang bisa nongkrong di Sevel yang punya duit dong. Harganya kan bukan harga sarabak di bawah rumah panggung kan. Itu yang kemudian direkrut. Ukuran keberhasilan mereka direkrut oleh kelompok ini adalah seberapa berani dia mencela orang tuanya. Siapa elu? Hashtag bangs nyuruh-nyuruh gue belajar. Bangs loh nyuruh-nyuruh gue sholat. Jadi ukuran kedewasaannya adalah seberapa berani dia mencela orang tuanya. Bahaya itu. Itu anak berarti tidak dididik la tusyrik billah, tidak dididik birrul walidain di dalam rumah tangganya, sehingga kemudian dia menghina orang tuanya dan setelah itu tinggal Allah yang dilabrak. Baik. Jadi perlu ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu wahyu. Tadi saya contohkan, kalau ada orang di ruangan matanya terbelalak tapi tidak ada sinar matahari, itulah ilmu duniamu yang tidak tercayakan dengan wahyu. Tapi sebaliknya penghafal Quran, ada juga yang seperti itu sekuler. Banyak alumni universitas umum yang universitas Islam sekuler, banyak. Ketika gagal mengkorelasikan antara wahyu dengan akal. Lihat berapa banyak alumni universitas negeri, Islam negeri, yang menjadi tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh
sekuler yang sangat anti agama. Saya bicara tentang rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Umumnya seluruh organisasi kewanitaan itu mendukung rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender ini. Tokoh utamanya Kewani. Dan saya juga ternyata berhadapan dengan muslimat. Dan cuma kita yang anti gender itu. Karena setelah kita pelajari naskah rancangan undang-undang itu, definisi gender tidak ada. Jangankan Al-Quran, kearifan Indonesia saja tidak dipakai. Ini murni dari SIDO, dari PBB itu. Bahwa pada awalnya manusia sebetulnya terlahir bebas untuk memilih menikah dengan sejenis atau yang lawan jenis. Gila. Dan ini sekarang sedang dikumpulkan caleg-caleg perempuan pro KKG, keadilan dan kesetaraan gender. Sedang dikumpulkan di Jakarta. Saya pulang dari sini besok langsung bikin workshop untuk training for trainer untuk aktivis anti feminis. Di Facebook saya sudah saya sebarkan siapa yang ingin menjadi trainer dalam hari ini. Pertarungannya cukup berat. Saya pernah bilang kan, ini Ibu Budi pergi ke pasar. Ini bias gender tidak boleh. Memangnya cuma perempuan yang harus ke pasar, laki-laki juga harus ke pasar. Ini bias gender. Kenapa ada toilet for men dan toilet for women? Ini bias gender. Nggak boleh dipisah. Memangnya cuma laki-laki yang boleh kencing berdiri. Lalu mereka membuat corong terbuat dari plastik namanya pimet, yang ujungnya ditempelkan ke vagina supaya dia bisa kencing berdiri dengan corongnya itu. Pergeseran luar biasa dalam kehidupan ini. Kalau kita sebagai orang tua tidak punya ilmu yang kuat menanamkan nilai-nilai wahyu kepada anak-anak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berpakaian, jangan satu selimut 2 orang anak laki-lakimu yang sudah balik, itu tidak boleh. Walau saudara kandung. Sehingga saya pernah mendukung seorang ibu yang melarang anaknya berjilbab. Karena anaknya laki-laki. Lucu ya? Enggak lucu. Di Hong Kong, yang namanya orang Indonesia itu, yang lesbian itu sudah hampir 50%. Dan sudah tidak malu lagi TKW Indonesia di Hong Kong, yang ceweknya itu nanti pada hari Idul Fitri pakai peci, pakai sarung dan duduk bersama orang-orang Indonesia laki-laki. Itu sudah dianggap biasa. Dan mereka yang kita sebut sebagai pahlawan devisa, tunggu nanti kehancuran sosial dan biaya sosial di Indonesia nanti. Itu ketika pemimpin hanya mendasari indeks keberhasilannya semata-mata dari sisi materi. Itu yang saya katakan tadi, umat Muhammad berkhianat kepada Muhammad karena anaknya dilahirkan untuk menjadi penerus sistem kapitalis dan menegakkan benang basah sistem jahiliyah itu. Allahu Akbar. Perlu ilmu kira-kira nih, Bu. Dan ini perlu perlawanan. Mudah-mudahan di Makassar ada aktivis-aktivis yang berani menjadi bad guy. Enggak harus melulu tampil terhormat, harus berani juga tampil hina. Di ayat ini, inilah contoh konkret orang tua, suami, pemimpin yang mendasari akalnya dengan wahyu. Dan wahyunya tidak terlepas dari akal. Tadi saya katakan, apa maksudnya Ustadz ada hafid Quran sekuler begini? Ada cahaya matahari siang-siang terang sekali, tapi kau tutup matamu. Bisa bedakan warna-warni atau tidak? Tidak bisa. Bisa kau bedakan mana lembah, mana bukit dengan kau pejamkan mata padahal sinar matahari ada di sekelilingmu? Tidak bisa. Itu artinya orang yang sengaja selalu berpegang pada wahyu tapi tidak mau menggunakan akalnya. Jadi keliru beragamanya. Hari ini korupsi, besok umroh. Biasa itu.
Hari ini mark up, besok bantu pesantren, itu juga biasa. Itu uangnya punya orang miskin, tapi dia jadikan sebagai pencitraan bagi dirinya, seakan-akan dia orang yang dermawan, padahal duit siapa itu dipakai? Itu di negeri antah berantah. Kembali juga kepada kita sebagai orang tua, sebagai seorang muslim. Jadi anak-anak kita harus pintar. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama' aw fil ard ya'ti biha Allah. Wahai ananda, kalau terjemahan dulu kan, andai perbuatanmu kecilnya sekecil biji sawi, kan gitu terjemahannya. Karena penerjemahnya belum belajar teori atomistik, sehingga sebesar biji. Siapa yang tahu sawi itu kayak bagaimana? Saya nggak yakin orang-orang di sini tahu yang namanya biji sawi itu. Sawi itu apa sih? Hah? Sawi. Apa itu sawi? Sayur. Terus ada bijinya. Sekecil apa? Khardal itu siapa yang terjemahkan jadi sawi itu siapa? Ini penafsiran kosakata. Ini gara-gara belum belajar teori atomistik kemudian menerjemahkan Al-Quran. Begini nih jadinya. Andai perbuatanmu kecil dan menggambarkan bagian terkecil dari sebuah benda, dan benda yang tidak kelihatan bernama atom dalam teori atomistik itu berada di dalam batu, atau dia melayang-layang di angkasa raya, atau dia berada di dalam perut bumi, percayalah wahai ananda, Allah pasti akan mendatangkan balasan perbuatanmu yang kecilnya sampai tidak terlihat dan berada di luar lingkungan sosialmu, wahai ananda. Untuk bisa merasakan kekuatan pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menggunakan akal sehat dan teori-teori ilmiah agar kita bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah, disinilah pentingnya ilmu Rasulullah, dan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam ini kemudian terpancar di sini. Coba kita lihat teori Rasulullah di hadapan Bernard Shaw secara ekonomi. Tokoh Irlandia, sama-sama kita ketahui kalau ada orang Irlandia di Inggris berarti kan dia pendatang ya dalam suasana perang pada masa itu. Pendiri London School of Economics dia berkata, jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa beberapa ratus tahun dari sekarang itu 1856 atau 1950 atau diantara keduanya. Sekarang 2013, jadi berapa lamanya sekarang? 2013 dikurang 1950, 63 tahun misalnya. Saya kira prediksi dia benar, tapi terlalu lama. Mudah-mudahan sebentar lagi. Jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa beberapa ratus tahun dari sekarang, Islamlah agama tersebut. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dimilikinya. Ini adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan merubah peradaban. Saya kira ada banyak statement seperti ini. Saya ingin tutup saja dalam waktu yang singkat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Jadi nggak cukup cuma beriman, tapi juga harus beramal saleh. Tidak disebut beramal saleh kalau dasarnya bukan iman. Bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi.
Jadi apa yang harus kita lakukan supaya Allah jadikan kita berkuasa di muka bumi? Beriman dan beramal saleh. Jadi secara implementatif ilmunya tercahaya dengan wahyu, tindakan-tindakannya tentu harus benar. Supaya mudah untuk kamu lihat janji Allah, maka belajarlah sejarah. Belajarlah sejarah. Dalam sejarah, hanya orang-orang yang konsisten di dalam keimanan, di dalam kebenaran dan amal soleh yang namanya selalu disebut sampai sekarang. Tetapi pemimpin-pemimpin pecundang yang kaya raya pada masanya tenggelam seperti tenggelamnya harta mereka. Habis seiring habisnya kekayaan mereka. Belajar dari sejarah. Allah sudah janjikan. Ontowiryo, Imam Bonjol, tahun 1930 dipanggil oleh Jenderal de Kock. Siapa kamu? Kenapa kamu lakukan perang gerilya? Hampir 25 juta gulden saya habiskan, tapi saya tidak bisa menumpas pasukan kamu. Apa kata Imam Bonjol? Saya Ratu Islam di tanah Jawa. Saya cuma ingin memimpin orang-orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Bayangkan. Pemimpin mana di Indonesia? Pemimpin mana di dunia ini kalau ingin jadi pemimpin yang tidak minta restu dari penjajah? Oke. Pada akhirnya memang Diponegoro tidak bisa memimpin karena setelah itu ditawan karena perjanjian itu dialog ini kemudian deadlock. Aturan mainnya kalau di dialog ini kemudian deadlock, Diponegoro boleh pergi, tapi kemudian ditawan dan meninggal di usianya 70 tahun dan selama 25 tahun beliau dalam pengasingan dan dipenjara. Tapi pertanyaannya adalah apakah Diponegoro mati? Tidak, belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah bahwa orang-orang yang konsisten dalam iman dan amal soleh tidak akan mati selamanya. Belajar dari sejarah. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Selanjutnya, kalau konsisten dalam kekuasaan, ini soal jadi atau tidak jadi urusan belakangan, tetapi misi utama adalah menegakkan la ilaha illallah. Itu misi para nabi dan rasul. Apa selanjutnya kalau kita bisa konsisten dan sungguh? Dia akan menemukan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dari sini, indeks keberhasilan kepemimpinan Islam yang pertama adalah kalau agama itu sudah ditegakkan oleh pemimpin. Tapi di negeri antah berantah, status agama harus dihapus dari KTP. Karena tidak ada gunanya. Salah sendiri kenapa pilih pemimpin kafir gitu kan judulnya. Itu saya yang kena sebetulnya. Yang kedua, ciri kepemimpinan yang berhasil adalah dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Indikator kedua kepemimpinan yang berhasil itu adalah kalau sudah menghilangkan rasa takut dan adanya rasa aman, jaminan keamanan pada masyarakat. Saya kira ini bisa kita lihat di dalam surah Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sebetulnya nggak perlu repot-repot pasang foto. Jamin saja keamanan, kenyangkan perutnya, orang pilih kamu. Ini yang suaminya sekarang jadi caleg siap-siap. Karena sekarang rumah sakit jiwa sudah bersiap-siap menyediakan ruang-ruang VIP yang banyak untuk caleg-caleg yang gagal. Ya, nggak baca koran, sudah baca koran? Sudah bersiap-siap, bahkan pesantren teman saya yang terbiasa melakukan ini juga sekarang sudah tambah kamar ruangan. Karena memang nanti akan ada pasien banyak nanti setelah bulan April itu. Dan ternyata sakitnya itu bukan setelah pemilihan. Sebetulnya sejak pasang foto sudah banyak yang sakit. Ini peringatan dini saja. Maksudnya jangan mundur.
tapi siapkan niat yang benar, lakukan program-program aksi-aksi yang tulus, kerjakan itu semata-mata mengharapkan pertolongan dari Allah, dan Anda sedang berusaha mengambil sebuah amanah yang itu akan menjadi beban bagi dirimu di akhirat kelak. Hati-hati. Jadi jangan pikirkan yang enak-enaknya saja. Saya coba kasih lihat rumah sakit yang sudah disiapkan itu. Dan saya berencana nanti kalau saya buka rumah sakit sendiri, saya kasih foto dia nanti di ruangannya, ruangan khusus, fotonya besar, dan saya kasih di situ kotak pemilu, seakan-akan dia menjadi pemenang supaya sembuh. Dan setelah Allah berikan nikmat kekuasaan itu, ada yang harus dipelihara di sebuah negeri sebagai seorang pemimpin, dan minimal di rumahmu. Anak-anak harus menegakkan la ilaha illallah, menegakkan agama dengan baik. Kita harus amankan perut anak-anak, dan kita harus amankan juga jiwa anak-anak dari rasa takut. Setelah itu apa yang kita jaga? Ya budunani, mereka tetap menyembahku. Pelihara saja ini. Maka sumber-sumber kekayaan alam, sumber-sumber daya manusia akan didatangkan oleh Allah untukmu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Demikianlah sedikit penyampaian saya, dan saya ingin tutup endorsement dari Heraklius, Kaisar Roma tahun 575 Masehi sampai 641 Masehi. Aku tahu bahwa orang ini akan lahir, Muhammad maksudnya. Tetapi aku tidak tahu bahwa dia akan lahir dari kaummu, wahai orang Arab ini, ketika Heraklius berjumpa dengan Abu Sufyan di Syam dalam misi dagang. Jika aku tahu, aku bisa mendekati Muhammad, kata Heraklius, aku akan pergi untuk menemuinya. Jika Muhammad sekarang ada di sini, aku akan membasuh kedua kakinya, dan agamanya akan menguasai tempat dua telapak kakiku, dan itu sudah tertuang di dalam surah Ar-Rum, surat Romawi, atau kisah tentang Ar-Rum ketika ditaklukkan fi adnal ard. Demikian secara ringkas untuk menghidupkan kembali semangat dasar dalam perjuangan, dan mudah-mudahan Makassar juga menjadi bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang harus menjadi teladan bagi yang lain. Cuma para bapak dan para ibu, ini ada yang salah dengan anak-anak muda kita. Kenapa mereka ikut geng motor, kenapa banyak tawuran? Saya ingin ingatkan diri saya dan kita semua, anak-anak muda Makassar ini misplacement nyali. Anak-anak Makassar ini mungkin dosen-dosen dan guru-guru kurang mendidik bagaimana mengalokasikan keberanian di tempat yang tepat. Akhirnya berantakan seperti ini. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, tugas kita juga sebagai pemimpin, dan tugas saya juga mudah-mudahan bisa komit untuk setiap bulan bisa ke Makassar dan ikut memberikan sedikit walau hanya sebutir pasir di tengah padang Sahara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.